Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025, perkenalkan saya Yanti Nurhayati. Saya adalah guru PAI di SMP Al-Kausar Lab School Kota Bandung, sekaligus adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 periode 1 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52521200479. Pada hari ini, Jumat 23 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Al-Kausar Lab School Bandung di kelas 7 dengan topik beriman kepada malaikat. Saya akan mengajarkan dalam pendekatan diferensiasi learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan pelajaran Pi. Bu Yanti absen dulu ya. Adin, hadir. Ali, Anissa, Nilu, Citra, Laila, Maher apa? Sakit. Mariam, Arya, Fadlan, Rijal, Rudi, Nismara, Sam, Apan, Safia, Syarif, Valen. Baik. Bahasan kita hari ini, ada yang udah baca belum? Bahasan kita hari ini, kita tidak akan menduga bahwa bahasan hari ini sangat berhubungan dengan keseharian kita. Ayo, udah dibuka belum? Modulnya udah pernah dibaca-baca belum? Kenapa kira-kira? Tentang malaikat. Malaikat adalah topik bahasan yang cukup menarik. Hari ini coba yang ditanya dulu. Rukun iman Maryam ada berapa? Rukun iman 6. 1, 2. Ini rukun iman yang kedua nih. Hari ini kita membahas rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada manusia. Oke, ketiga, Sam. Kepada Rasul. 4, Fadlan. Beriman kepada kitab. Kelima, Anissa. Hari kiamat. Keenam, Ali. Kode dan ulangi. 1, apa? Beriman kepada rukun iman. 1, beriman kepada Allah. 2, Laila. Bahasan hari ini iman kepada malaikat. Ketiga, Safia. Iman kepada apa? Rasul atau kitab? Rasul. Keempat, Ruby. Kitab. Kelima, Rijal. Hari akhir. 6, Syarif. Jangan lupa dong ya. Itu landasan akidah kita. Beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada Rasul. Keempat, beriman kepada kitab. Kelima, beriman kepada hari akhir. Keenam, beriman kepada kode dan kodam. Jadi keenam rukun iman itu adalah landasan akidah kita, ya. Oke, kita akan mulai. Coba siap, angkat tangan kanan ke atas. Kalau sudah siap belajarnya, angkat tangan kanan ke atas. Beneran siap? Kamu baru juga. Siap.
Oke, turun. Baik. Sekarang kita akan dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok kan ya. Kelompok ini kelompok apa tadi? Kelompok coklat, kelompok biru. Kelompok coklat, kelompok biru, ini kelompok ungu. Ya, coklat apa ini ya? Nah, oke. Kita akan bagi dalam 3 kelompok. Oke. Kita akan bagikan. Semua sudah ada modulnya kan? Sudah ya? Sudah ada modulnya? Semuanya sudah ada modulnya? Yang lupa bawa modul nanti berbagi ya. Baik. Dua, tiga. Boleh gitu. Nah, sekarang kita akan lihat videonya. Perhatikan dulu. Oke, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Ibu? Di depan dulu. Boleh di sini? Nggak kelihatan ya? Saya juga nggak kelihatan. Siap? Oh, bentar. Ini apa? Bentar. Di sebelah. Ia dikenal sebagai malaikat yang menjadi perantara antara langit dan bumi, karena tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan juga rasul. Selain menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril juga menurunkan kitab-kitab lain sebelum adanya Al-Quran, seperti Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan juga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Malaikat Jibril juga memiliki tugas untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang ada dalam kandungan. Karena keistimewaannya ini, Jibril sering disebut sebagai Ruhul Kudus ataupun Ruhul Amin, yang berarti kemurnian dan kepercayaan. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Tugas utamanya adalah mengatur urusan rezeki dan memastikan kesejahteraan semua makhluk hidup. Dengan izin Allah, malaikat Mikail bertanggung jawab untuk menurunkan hujan, mengatur aliran angin yang mempengaruhi iklim, hingga memastikan setiap makhluk mendapatkan bagian rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Perannya mencakup seluruh alam semesta, mulai dari manusia yang tinggal di pedalaman hutan, hewan-hewan yang hidup di kedalaman laut yang paling dalam, bahkan makhluk-makhluk mikroskopis seperti bakteri yang tidak kasat mata, serta semua makhluk di bumi, baik yang terlihat maupun yang tidak, akan menerima rezeki melalui pengaturan yang diemban oleh malaikat Mikail. Malaikat Israfil. Malaikat ini memegang peran yang sangat besar dalam perjalanan akhir kehidupan alam semesta. Tugas utamanya adalah meniup sangkakala, sebuah trompet raksasa yang akan menjadi penanda dimulainya hari kiamat. Dalam ajaran Islam, tiupan pertama dari sangkakala ini akan menguncang seluruh alam semesta. Gunung-gunung akan runtuh, lautan akan meluap, dan semua makhluk hidup akan binasa dalam sekejap. Alam semesta yang kita kenal akan berakhir total. Setelah kehancuran itu, datanglah tiupan kedua sangkakala. Tiupan ini akan membangkitkan kembali seluruh makhluk yang pernah hidup di bumi, mulai dari masa Nabi Adam hingga manusia terakhir yang meninggal. Mereka semua akan kembali hidup berdiri di padang mahsyar untuk menghadapi satu momen paling penting, yaitu hari penghakiman. Malaikat Israel dikenal juga sebagai nama malaikat maut. Tugas utamanya adalah mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa, seperti manusia, jin, hewan, dan tumbuhan. Menariknya, malaikat Israel sendiri tidak mengetahui kapan seseorang akan meninggal sampai Allah memberitahukannya. Semua terjadi atas perintah dan izin Allah. Dalam kepercayaan Islam, proses pencabutan nyawa ini berbeda antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Bagi orang-orang yang beriman, kematian akan terasa lembut dan mudah, seakan jiwa mereka diambil dengan penuh kasih sayang. Tetapi bagi orang-orang yang ingkar, proses ini bisa menjadi sangat menyakitkan dan penuh penderitaan, sebagai awal dari balasan atas perbuatan mereka selama hidup di dunia.
Malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini memiliki tugas yang sangat penting di alam kubur, yaitu menguji keimanan setiap manusia yang telah meninggal dunia. Mereka akan mendatangi seseorang di dalam kuburnya dan mengajukan pertanyaan tentang keyakinan serta amal perbuatan mereka di bumi. Bagi orang-orang yang beriman dan selalu berbuat baik, kehadiran malaikat Munkar dan Nakir ini terasa menyenangkan. Tetapi bagi orang-orang yang semasa hidupnya dipenuhi dengan dosa, kedua malaikat ini akan datang dengan wajah yang sangat menakutkan. Jika seseorang tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, maka malaikat ini akan memberikan siksaan dengan palu dan rantai yang sangat besar. Malaikat Raqib dan Atid. Kedua malaikat ini bekerja secara berpasangan, mendampingi setiap manusia sepanjang hidupnya. Malaikat Raqib memiliki tugas khusus, yaitu mencatat semua amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, mulai dari ia balik hingga akhir hayatnya. Sementara itu, malaikat Atid bertugas mencatat semua amal keburukan dan dosa yang diperbuat oleh si manusia. Catatan mereka sangat rinci dan akurat. Dalam ajaran Islam, catatan amal yang dikumpulkan oleh malaikat Raqib dan Atid ini akan menjadi bukti pada hari perhitungan amal nanti. Di hari itu setiap manusia akan menerima buku catatan amalnya. Jika seseorang menerima buku amalnya dengan tangan kanan, maka ia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Tetapi jika buku itu diterima dengan tangan kiri, maka ia termasuk golongan yang celaka, yang harus mempertanggungjawabkan setiap keburukan yang pernah dia lakukan di bumi. Malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga gerbang neraka Jahanam, sebuah tempat yang penuh dengan azab dan penderitaan. Tugasnya bukan sekedar mengawasi, melainkan memastikan setiap siksaan yang telah ditetapkan oleh Allah dijalankan dengan sempurna. Malaikat Malik digambarkan sebagai malaikat yang tidak memiliki belas kasihan. Wajahnya keras, tidak ada senyum yang terpancar dari wajahnya. Di bawah kepemimpinannya ada para penjaga lain yang dikenal sebagai nama malaikat Zabaniyah yang siap menimpakan azab kepada para penghuni neraka. Malaikat Ridwan. Malaikat ini dikenal sebagai penjaga pintu surga, sosok yang bertugas menyambut dan membukakan pintu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dalam ajaran Islam, malaikat Ridwan digambarkan memiliki wajah yang penuh dengan keramahan dan ketenangan. Diketahui bahwa surga memiliki 8 pintu dan masing-masing pintu diperuntukkan bagi golongan-golongan tertentu dari orang-orang yang beriman, sesuai dengan amal dan ketakwaan mereka selama hidup di dunia. Oke, silakan kelompoknya ini begitu. Kemudian kelompok yang ini ambil dengerin juga ya penjelasan dia. Kan malaikat itu ada berapa? 10. Ada 10 ya. Serem nggak? Oh enggak, biasa aja. Kalau dilihat sendiri serem kayaknya ya. Jadi malaikat itu, kalau dari 10 malaikat ini punya tugas, ada tugasnya masing-masing. Kira-kira menurut kalian tugas malaikat mana yang paling dekat sama kita? Waktu belajar yang punya tugas. Oke, bagus. Nah sekarang kita lihat dulu nih, apa itu malaikat? Apa malaikat? Coba Ali, makhluk di dunia ini ada yang gaib dan ada yang nyata. Kalau malaikat termasuk yang mana? Makhluk gaib. Tidak kasat mata, tidak terlihat. Tapi malaikat itu ada enggak? Ada. Gimana kalian meyakini bahwa malaikat itu ada? Ayo. Kalau kita menjelaskan harus ditangkap oleh akal. Karena ayo Mariam lanjutkan. Karena yakin aja. Ya, Mariam tadi gitu. Atau Ruby karena maka yakin bahwa malaikat itu ada. Dari dalil Al-Quran. Terus apa lagi? Dari Al-Quran, kata Al-Quran ada loh malaikat tuh. Jibril turun. Jibril itu siapa? Menjelaskan oleh Rasul yang menyampaikan firman. Terus apa lagi? Tapi kan malaikat itu tidak terlihat. Terus kenapa sih seyakin itu kita bahwa
dalam keseharian kita pasti kita sering ngalamin nggak kelihatan tapi terasa ada gitu. Apa misalnya? Ayo, apa misalnya? Misalnya ini yang dikasih clue. Cahaya matahari itu ada nggak sih? Ada. Buktinya apa? Mataharinya di mana? Cahayanya mana? Kelihatan bisa ditangkap cahayanya. Ayo, cahayanya bisa ditangkap. Bisa ditangkap kan? Bisa aku. Cahaya matahari gimana caranya? Cahaya matahari, cahaya nih, cahaya. Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Makhluk yang diciptakan dari cahaya. Cahaya itu tidak terlihat, tapi dia itu ada. Ada ya. Misalnya gini, matiin. Bisa nggak kita lihat? Bisa, coba. Matiin. Masih terlihat ya. Nyalain lagi. Nah, gitu. Jadi si cahaya itu ada, kelihatan. Kelihatan itu kalau kita tangkap. Tangkap pakai apa? Kakak lagi ya. Ada si cahayanya. Dalam gelap. Jadi malaikat itu tidak terlihat, tapi dia ada seperti halnya cahaya yang bisa kita tangkap. Ya. Kalau manusia, manusia makhluk apa? Gaib atau makhluk yang tadi? Makhluknya sama manusia. Kalau jin, gaib. Kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalau jin, dari api. Kalau setan, dari api juga. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak asap? Asapnya kelihatan ya. Asap kelihatan. Kalau api kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi ada satu api, satu tingkatan api yang tidak terlihat. Ada nggak? Dalam ilmu pengetahuan, dalam fisika, ada nggak? Api apa yang tidak terlihat? Putih. Tapi dia membakar, tahu kan? Nggak ada tapi apinya. Dan itu tuh langsung apa? Hancur aja. Ada api begitu. Bener nggak? Coba nanti tanyain sama guru fisikanya. Ada api gitu. Yang paling terang itu api apa? Api warna merah. Yang paling menyakitkan kenapa neraka itu merah apinya? Karena kalau api merah itu menyakitkan. Kalau api putih mah, udah hancur aja. Apa tulang-tulangnya? Nah itu diciptakannya yang tidak terlihat tuh. Di dalam neraka tadi warnanya apa? Menyakitkan. Ya. Nah kemudian sekarang coba kalian pejamkan mata. Ya, 5 detik pejamkan mata. Kan tadi kita sedang Bu Yanti memberikan pertanyaan. Malaikat yang paling dekat dengan kita adalah malaikat Raqib dan Atid. 2 detik aja, pejamkan mata. 1, 2, buka lagi mata. Kira-kira nanti coba kalian renungkan ya di akhirnya. Apa yang bisa membuat bangga malaikat Raqib dan Atid terhadap kalian? Nanti. Kemudian kita sekarang sudah diisi belum? Sudah ya? Ada sebagian, ada yang diisi sebagian-sebagian ya, sambil Bu Yanti menjelaskan. Jadi tadi kita malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalian harus bisa membedakan antara malaikat, kemudian manusia, malaikat, manusia, jin, dan setan. Jin dan setan. Oke.
Kalau tadi malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari nur, manusia itu diciptakan dari tanah, jin itu diciptakan dari api, sama kayak setan, dari asap kayak setan. Nah, kalau setan dari api. Nah, kemudian kita lihat dulu, kita bandingkan dulu karena yang dekat dengan diri kita itu adalah kita sebagai sosok manusia. Apakah manusia itu punya keinginan? Punya keinginan, punya hasrat. Hasrat keinginan tuh. Aku mau makan ini, aku mau beli baju ini, aku mau sepatu ini, nanti aku mau beli buku yang ini, gitu manusia. Kalau malaikat nggak punya hasrat. Keinginan malaikat itu hanya satu. Coba Fadlan, berdiri, bacakan tugas kamu. Dari malaikat yang paling atas. Ayo Fadlan. Presentasi. Berdiri. Jibril kemana? Itu di sini aja. Jibril dengerin. Barangkali ada yang belum pas. Ayo. Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Tuh. Mikail mengatur rezeki dan hujan. Tuh. Israfil. Baik, terima kasih semuanya. Hari ini sudah belajar tentang malaikat. Nanti modulnya Bu Yanti kirimkan. Terus kalian harus print ya, print ya. Oke, terima kasih semuanya. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.